Assalamualaikum Bunda. Pernah nggak sih kita udah semangat ngajarin anak toilet training, tapi endingnya lantai basah semua? Itu juga yang aku alami kok. Hari ini aku mau cerita tentang Ryan, dan sungguh perjalanan kecil ini bikin aku ikut belajar sabar juga. Halo Bunda, selamat datang di Hawa Natural, tempat kita saling berbagi cerita parenting, ilmu kesehatan, dan juga perjalanan jadi ibu yang kadang mandi sambil gendong bayi dan masak sambil nenangin balita. Hari ini aku cerita tentang toilet training. Bukan teori aja ya, tapi beneran yang aku jalani bareng Ryan. Ada ngompolnya, ada harunya. Yuk kita mulai. Suatu pagi, Ryan lihat celana dalam bergambar dinosaurus. Dia langsung pilih sambil teriak, "Ryan mau yang ini." Dalam hati aku bilang, "Oke, kita mulai hari ini ya nak, semoga lantai aman." Secara ilmiah ya Bunda, memang usia 2-3 tahun itu anak mulai bisa merasa dorongan pipis. Tapi setiap anak beda ya, ada yang lebih cepat, ada yang pelan, dan itu normal banget. Nah, di hari pertama seperti dugaan, Ryan lagi main, lalu hening. Biasanya kalau anak diem tuh tanda-tanda. Aku cek dan ternyata udah basah semua. Ryan lihat aku dengan wajah takut dimarahin. Aku cuma senyum, tarik nafas sebentar dan bilang, "Gak apa-apa ya, kita lagi belajar. Yuk kita bersihin sama-sama." Bunda, jujur aja, di momen kayak gitu kita tuh harus ekstra sabar. Aku juga sempat kepikiran, ini berhasil nggak ya? Tapi pelan-pelan aja. Setelah itu, setiap kali mau pipis, aku bilang kalau perut bawahnya terasa nggak enak atau penuh, bilang mama ya mau pipis. Tapi ya namanya anak-anak, kadang berhasil, kadang lupa, kadang udah telat baru bilang. Secara ilmiah, kandung kemih anak itu memang baru belajar menahan urin. Jadi kecolongan itu normal. Otak dan syaraf anak lagi belajar ngirim sinyal. Jadi memang butuh waktu ya Mams. Besoknya tiba-tiba Ryan manggil, "Mama, pipis." Aku langsung lari kayak dikejar setrika. Ryan duduk di toilet perlahan, terus terdengar bunyi tetesan. Dia terlihat kaget, tapi aku peluk dan bilang, "Hebat, Masya Allah." Saat itu aku kasih stiker bintang di tembok dan mukanya tuh bangga banget, Masya Allah. Aku bilang pelan, "Allah tuh suka kebersihan loh Ryan." Dalam Al-Baqarah ayat 222, Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Jadi belajar pipis di toilet ini juga disayang Allah. Nadanya pelan ya Bunda, bukan menggurui, cuma mengaitkan dengan momen yang pas. Nah, kalau pipis udah mulai berhasil, PR selanjutnya adalah beol, dan ini biasanya lebih menantang. Ryan awalnya takut duduk, dia mau berdiri aja. Aku bilang pelan, kalau mau beol juga di kamar mandi ya, bukan di celana atau cloudy. Kita coba pelan-pelan. Secara ilmiah, duduk dengan kaki menapak atau pakai stool kecil bisa membantu BAB lebih lancar dan mengurangi konstipasi. Jadi posisi penting ya Bunda. Setelah beberapa kali usaha, akhirnya Ryan mau duduk. Mukanya itu loh, serius banget. Aku sampai tahan ketawa dan akhirnya berhasil. Aku tepuk tangan pelan dan bilang, "Masya Allah, Ryan hebat. Allah lihat semua usaha Ryan." Bunda, jujur aja ya, aku juga gak langsung sabar kok. Ada hari yang aku capek dan rasanya pengen mundur, tapi ternyata pelan-pelan aja. Anak kita bisa kok,
asal kita nggak bandingin sama anak orang. Dan yang paling penting, kitanya nggak stres. Ngompol itu bukan gagal, tapi bagian dari proses. Terima kasih ya Bunda sudah nemenin cerita hari ini. Semoga Bunda yang lagi mulai toilet training merasa ditemani dan gak sendirian. Kita semua sama kok, sama-sama belajar jadi ibu. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan kalau misalnya ada cerita tentang toilet training yang Bunda pengen share, bisa share di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.